Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas bagaimana kepercayaan dan jaringan sosial berpengaruh terhadap kualitas tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan bank sampah digital. Di era meningkatnya volume sampah dan penurunan kualitas lingkungan, inovasi seperti bank sampah digital merupakan solusi yang relevan untuk mengelola sumber daya alam komunal. Di kota Serang, lahirlah sebuah inovasi menarik yang dikenal dengan sebutan Bank Sampah Digital Serang. Program ini bukan hanya sebagai tempat untuk menabung sampah saja, tetapi juga merupakan model tata kelola kolaboratif yang melibatkan masyarakat, komunitas, pemerintah daerah, hingga ke sektor usaha. Namun, keberhasilan ini bukan hanya dari faktor teknologi digital saja. Ada dua faktor utamanya, yaitu kepercayaan antar aktor dan kekuatan jaringan sosial dalam pengelolaan bank sampah. Nah, melalui video ini, kami akan mengupas bagaimana kedua faktor berpengaruh terhadap kualitas tata kelola kolaboratif dalam bank sampah digital. Simak ya guys. Pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang besar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melaporkan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 36 juta ton per tahun. Metode pengelolaan sampah yang bersifat konvensional sudah tidak lagi menjawab kebutuhan yang semakin kompleks ini. Di Kota Serang, kondisi tersebut mendorong munculnya inovasi berupa bank sampah digital, yaitu sistem pengelolaan sampah yang memanfaatkan teknologi untuk proses pencatatan, transaksi, dan pelaporan secara lebih transparan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi ini seperti bank sampah tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga harus dipengaruhi oleh perilaku sosial masyarakatnya itu sendiri. Pada banyak kasus di Indonesia, bank sampah mengalami kegagalan bukan karena teknologinya yang kurang memadai, tetapi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan serta lemahnya jaringan sosial antar warga dan para pemangku kepentingan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kepercayaan atau trust dan kekuatan jaringan sosial mampu membentuk kualitas tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan bank sampah. Sekarang zamannya nabung di bank sampah. Wah, hari ini setoran sampah Ane dapat banyak. Nih, lihat. Ane juga, e-wallet Ane juga nambah nih. Loh, kok bisa di e-wallet? Kok beda sama punya Ane? Yang bener gimana ini Bu Pengurus? Jangan-jangan setoran tunai dan e-wallet beda ya harganya? Pagi-pagi jemur gabah, siangnya metik buah. Hei semuanya nyak abah, zaman sekarang sudah berubah. Tenang, nyak semuanya kagak perlu khawatir. Saat ini Bank Sampah RW kita sedang bekerja sama dengan jasa sistem pembayaran. Jadi uangnya dapat dibayarin kagak cuma berupa tunai aja, tapi juga bisa melalui e-wallet. Oh, memangnya boleh Pak RW? Ya boleh dong. Ini sesuai dengan Pergub DKI Jakarta nomor 33 tahun 2021 tentang bank sampah yang menyatakan bahwa bank sampah unit atau BSU dan bank sampah induk atau BSI dapat bekerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran atau penyelenggara penunjang transaksi pembayaran, sehingga pembayaran hasil pembelian sampah kepada nasabah tidak hanya sebatas manual atau tunai, tapi melalui bank, dompet elektronik maupun jenis transaksi pembayaran lainnya. Sistem informasi untuk operasional BSU dan BSI juga akan beralih dari pencatatan manual menjadi digital melalui sistem informasi bank sampah yang akan dikembangkan oleh pemerintah provinsi. BSI juga akan berbentuk badan hukum berupa PT, koperasi, yayasan, atau BUMD. Izin untuk pembentukan BSI akan dikeluarkan oleh organisasi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan dan non-perizinan. BSI akan dipantau dan dievaluasi oleh dinas, sedangkan BSU oleh suku dinas dan lurah. Pengurus BSU dan BSI dapat menyampaikan laporan kegiatan setiap harinya dan direkap secara berkala tiap bulannya melalui sistem aplikasi teknologi informasi yang dapat diakses oleh dinas dan suku dinas. Nah, kalau ada bank sampah yang melakukan pelanggaran, bermasalah, dan tidak sesuai SOP, maka izin bank sampah tersebut dapat dievaluasi. Paham gak semuanya? Paham Pak RW? Nyok semuanya. Nyak, babe, encang, encing, abang none. Maju kotanya, bahagia warganya. Nah, kepercayaan itu tetap menjadi dasar utama dalam kerjasama, termasuk dalam pengelolaan bank sampah digital. Masyarakat perlu juga merasa yakin bahwa sampah mereka diurus dengan tulus, dicatat dengan rapih, dan nilai ekonomisnya diberikan secara adil.
Saat kepercayaan itu tumbuh, partisipasi warga biasanya ikut meningkat, kolaborasi terasa lebih ringan, dan potensi konflik biasanya berkurang jauh. Sebaliknya, ketika kepercayaan itu menurun, masyarakat lebih pasif, ragu terhadap catatan sampah, atau bahkan memilih berhenti menjadi nasabah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa transparansi pencatatan digital mampu memperkuat rasa kepercayaan dibandingkan sistem manual. Bank sampah digital, khususnya di kawasan Serang, dapat terus berkembang dengan stabil. Kepercayaan juga terbangun antara pengurus, pemerintah daerah, dan mitra usaha lainnya. Bila hubungan ini kuat, koordinasi lebih mudah, dukungan meningkat, dan kualitas kolaborasi lebih terasa hangat serta berkelanjutan. Selain kepercayaan, jaringan sosial juga sangat berpengaruh. Jaringan sosial berfungsi sebagai saluran komunikasi, transfer informasi, dan penguatan solidaritas. Pada Bank Sampah Digital Serang, jaringan sosial terbentuk melalui interaksi dalam komunitas lingkungan, kelompok ibu-ibu, karang taruna, sekolah, hingga kolaborasi dengan pemerintah dan pelaku usaha daur ulang. Penggunaan media komunikasi, aplikasi digital, dan forum diskusi sangat penting dalam menghubungkan semua pihak. Semakin kuat jaringan sosial yang terbangun, semakin cepat pula informasi menyebar dan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, jaringan sosial bukan hanya hubungan formal, tetapi juga hubungan informal yang membentuk kepercayaan interpersonal dan solidaritas. Penelitian Putnam menjelaskan bahwa jaringan sosial yang kuat meningkatkan solidaritas dan memudahkan pengambilan keputusan kolektif. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang tahun 2019, Kota Serang menghasilkan 360 ton sampah per harinya. Namun, hanya 70-80 ton sampah yang mampu diangkut ke TPAS Cilowong. Hal ini menimbulkan banyaknya tumpukan sampah di pinggir jalan, pinggir sungai, sawah, dan lain sebagainya. Dan sampah yang sudah terangkut pun itu masih dalam kondisi tercampur antara sampah organik atau sampah basah dengan sampah anorganik atau sampah kering. Oleh karena itu, Bank Sampah Digital berdiri. Bank Sampah Digital adalah social enterprise yang konsen dalam bidang pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan platform digital. Visi kami adalah terciptanya lingkungan lestari dan masyarakat sejahtera di tahun 2045 dengan misi pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi yang akan kami wujudkan dengan program Bank Sampah itu sendiri, Rumah Edukasi, Lumbung Pangan, Sedekah Sampah, dan BSD Mart. Yang membedakan kita dengan bank sampah pada umumnya, bank sampah digital memiliki 5 program unggulan. Yang pertama, bank sampah itu sendiri, di mana kita mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah yang kemudian sampah tersebut dapat ditukar dengan beberapa jenis tabungan. Yang kedua, ada lumbung pangan, di mana lumbung pangan ini sebagai penyedia cadangan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, ada rumah edukasi. Rumah edukasi ini adalah pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat. Misalnya, pelatihan pembuatan kompos, pelatihan pembuatan rumah berkebun, dan pelatihan pemanfaatan sampah anorganik sebagai kerajinan tangan. Yang keempat, ada sedekah sampah. Sedekah sampah ini misalnya warga memilah sampah yang kemudian hasilnya disalurkan bagi anak pemulung, petugas kebersihan, anak yatim piatu, ODGJ, dan rumah ibadah. Yang kelima, ada BSD Mart. BSD Mart ini sebagai wadah wirausaha nasabah yang dimana kita bantu untuk pemasaran produknya. Nah, produknya itu seperti kompos, sayuran, dan produk olahan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatullah Abi dari TSD Magarsari. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Bank Sampah Digital yang sudah memberikan edukasi, bantuan sekaligus program-program terbaiknya kepada masyarakat Magarsari pada khususnya dan masyarakat Banten ya pada umumnya. Kami berharap program-program seperti ini bisa terus dilanjutkan dan bisa merangkul lebih banyak masyarakat untuk bisa lebih peduli pada lingkungan, terutama kebersihan lingkungan, dan bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sekitar. Terima kasih sekali lagi kepada tim Bank Sampah Digital. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika. Saya di sini sebagai koordinator Bank Sampah Digital dari Taman Baca Karmel. Ya, dari programnya sih saya rasa sudah cukup bagus ya, dari lumbung pangan, kemudian juga ada pembagian dari tanaman katuk, dan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah kebiasaan ya buat masyarakat sekitar, dan juga terkait pengurangan dari sampah itu sendiri. Dengan adanya Bank Sampah Digital, kita bisa mengurangi
sampah-sampah yang bisa diolah lagi maupun sampah yang anorganik ya, seperti minyak jelantah dan lain sebagainya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Semoga Bank Sampah sukses selalu. Semoga semuanya, terutama wilayah Serang Cilegon, bisa kembali hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung dengan Bank Sampah Digital ini sungguh menarik ya, karena selama ini berpikiran pada saat sisa-sisa sampah yang di rumah, baik sampah organik, anorganik, itu manfaatnya atau mendaur ulangnya kami bingung, sehingga ada kesempatan di dalam Bank Sampah Digital ini kami bergabung dan bisa menyalurkannya lebih tepatnya orang yang lebih ahli. Dengan mengikuti kegiatan BSD ini, saya sebagai koordinator BSD di TBL ini, saya ingin mengajak masyarakat di sekitarnya untuk memilah sampah dan hasilnya itu bisa untuk ditabung dan juga untuk bisa menambah penghasilan khususnya masyarakat di TBL ini. Terima kasih untuk Bank Sampah Digital. Dengan adanya trust dan jaringan sosial yang kuat, kualitas tata kelola kolaboratif dalam Bank Sampah Digital Serang dapat meningkat secara signifikan. Dampaknya dapat dilihat dari adanya transparansi pengelolaan sampah dan keuangan yang semakin jelas melalui aplikasi digital. Lalu ada koordinasi antar aktor yang lebih cepat karena jaringan sosial yang solid. Lalu ada juga peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan remaja. Selanjutnya ada efektivitas pengambilan keputusan karena komunikasi terbuka dan melibatkan banyak pihak. Yang terakhir dapat dilihat dari keberlanjutan program karena adanya rasa memiliki dari seluruh anggota komunitas. Namun ada pula hambatan seperti rendahnya literasi digital, fluktuasi harga sampah, dan lemahnya koordinasi antar aktor. Faktor pendukung seperti dukungan pemerintah, transparansi sistem digital, dan pemberdayaan perempuan juga menjadi hal penting untuk memperkuat trust dan jaringan sosial. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, terlihat bahwa keberhasilan Bank Sampah Digital Serang tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kepercayaan antar aktor dan kekuatan jaringan sosial yang dibangun. Kepercayaan menciptakan rasa aman untuk berpartisipasi, sementara jaringan sosial menjadi jembatan komunikasi yang memungkinkan kolaborasi terjadi secara efektif. Trust mendorong partisipasi, sementara jaringan sosial memperkuat koordinasi. Dengan dukungan teknologi digital yang transparan, tata kelola menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, meski masih ada hambatan seperti literasi digital rendah. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi, wawasan, dan kesadaran bahwa perubahan lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Bye-bye.